Pertama adalah orang yang ngaku dirinya tahu yang gaib. Itu namanya dukun. Tidak usah urusan sama dukun. Dalam dunia wilayah kewalian namanya kasyaf. Bisa melihat sesuatu dan sebagainya. Itu tidak selalu. Tidak selalu sesaat. Tiba-tiba dibukakan oleh Allah, di sana ada orang mati, kasih tahu yang lainnya, ngasih tahu sesaat. Bahkan kasyaf itu sendiri bagi aulia, apalagi di saat dibukakan keadaan orang, menjerit mereka, tidak menikmati. Tahu si fulan berzina, tahu si fulan ini, nangis mereka. Mereka minta agar ditutup aibnya orang dari matanya, tapi dibuka oleh Allah. Itu adalah, bagi dia adalah ujian paling berat bagi ahli kasyaf. Di saat dia bisa melihat, menangis dia, bukan di depan orang menangis, di saat sendiri menangis. Kenapa ya Allah kau bukakan aku melihat kekurangan saya ini, kekurangan ini. Ya Allah tutup, ya Allah, menangis. Lah ini malah ngaku-ngaku, lah dia iblis itu. Suudon lagi sama orang, enggak ada begitu. Pendidikan siapa itu? Aku dapat anu dari Allah, dikasih tahu dari Allah. Mau ngaku nabi, itu bentar lagi ngaku nabi seperti ya akhir-akhir. Memang Indonesia itu subur dengan orang-orang aneh. Mula-mula ngaku-ngaku besok dapat wahyu, ngaku nabi, terus entar lagi ngaku Tuhan. Tidak ada kita, jangan percaya dengan orang semacam itu. Menggandakan duit dan sebagainya. Gandakan duit masih butuh duit. Kalau gandakan duit simpan aja di rumah, saya gandain sendiri, nggak usah itu. Gandain duit masih bohongin orang. Ngapain bohongin orang itu? Kalau gandain duit, gandain sendiri sana sudah, biar kaya sendiri. Kemudian yang Ustaz bohong sama orang. Anehnya itu yang percaya, lebih gila lagi itu. Lebih sakit lagi itu yang percaya. Itu baru ujian begitu. Nanti ada ujian dahsyat lagi, ada namanya Dajjal. Dajjal lebih dahsyat dari itu semuanya. Dajjal itu apa saja bisa ngomong orang hidup. Kita punya saudara mati, Dajjal hidupkan ini, hidup lagi. Ayo mau apa ayo? Lebih dahsyat lagi. Fitnah Dajjal lebih dahsyat lagi. Ada orang gak punya anak, kamu punya anak, hamil, langsung lahir, gede langsung apa saja. Hujan, ayo mau apa? Saya lapar gak punya beras, ambil beras, duit jadi bener, ayo mau apa? Bukan bohongan, enggak. Beneran itu Dajjal. Lebih dahsyat lagi, tapi tetap Dajjal sudah. Cari duit itu yang bener, kerja, iya. Nunggu ke dukun, dikelipat gandakan, 15 juta hilang baru nangis. Salahmu sendiri, percaya sama pendusta. Allah saja dibohongi, balik kamu. Tidak ada urusan dengan orang semacam itu. Biarpun kakaknya ngatu wali dan sebagainya, wali gak akan suudon, gak akan prasangka buruk kepada seseorang. Gak ada prasangka buruk. Wali itu husnudzan, penuh kasih, rahmat. Ada orang itu bisa melihat ini dan sebagainya. Aku dikasih tahu bahwasanya dirimu begini. Nah, kalau yang kasih tahu itu tidak begitu. Kalau waliullah itu mau nasihati satu, Ustaz. Nasihati, ya akhi, mohon maaf. Kadang-kadang pun tidak secara langsung, kamu begini, gak ada begitu. Salah bergaul itu namanya. Bergaul sama dukun, ketemu orang aneh-aneh. Hasilnya. Di Indonesia macam-macam orang ngaku, macam-macam nanti yang dipakai macam aku ketemu Nabi, dikasih tahu Nabi, pelan-pelan masuk ketemu malaikat Jibril. Cuman herannya percaya orang-orang itu ya. Ada orang ngaku Nabi di negeri kita percaya kan. Ada pengikutnya katanya orang pinter. Ya, sakit semua. Tidak ada yang demikian itu jadi. Bahkan bagaimana komunikasi dengan jin dan sebagainya. Kita punya para ulama-ulama punya murid jin. Dan Nabi sendiri ada dari kaum jin yang belajar dari Nabi. Termasuk yang sangat masyhur orang Indonesia menjadi orang alim di Mekasan, Syekh Yasin Fadani punya murid dari kaum jin. Punya murid dari kaum jin. Dan ada diberitahu, amat atau apa dia tahu, akan tapi bukan berarti setiap hari ngomong sama jin begini ini obrolan dengan jin. Berarti dia jin, bukan itu. Bukan begitu maksudnya. Kalau urusan yang demikian itu dengar Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya paling senang dengan Ibnu Hajar dalam hal ini. Biar enggak usah aneh-aneh orang itu.
Ibnu Hajar itu mengatakan, kalau Syekh Yasin Al-Fadani ngomong punya murid jin, bicara ada, jadi bukan ngomong, diceritakan, kami tidak pernah dengar. Ulama punya murid jin, apakah harus melihat dan sebagainya? Enggak tentu, tidak harus melihat, punya murid jin. Seperti halnya jin belajar pada Nabi, tak mustahil jin belajar dengan kaum para ulama, belajar mereka. Nah, akan tapi Ibnu Hajar mengatakan ini, kalau ada orang ngaku ketemu jin, apalagi ngobrol begitu, ditolak syahadatnya, nggak bisa dipercaya lagi. Waduh, bahaya ini, ngeri nih. Biar dipangkas saja, nggak usah aneh-aneh lah. Oh, hidupnya sama jin, ketemu jin. Ini berkembang di pondok, nanti ketemu jin semuanya. Nah, padahal bohong itu ada. Itu gara-gara takut ke kamar mandi, nggak ada yang nganterin, lalu jerit, ada jin. Kan yang lain ketakutan juga. Akhirnya yang lain juga ketakutan, nggak ada yang nganterin, ada jin, biar dianterin. Akhirnya semuanya jadi jin. Alhamdulillah di pesantren Al-Bahjah nggak ada jin. Jin itu sudah ada disebutkan di kamar mandi ada, tapi ganggu enggak? Enggak ada. Kita Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terjemahnya gimana sama Pak Guru Agama? Ya Allah, aku berlindung dari jin laki-laki dan jin perempuan. Ada dong. Ada jin. Cuman jangan urusan dengan yang demikian itu. Sudahlah, nyantai, hidup enak. Kita adalah bangsa manusia, urusanmu dengan manusia. Kalau ada jin usil, enggak banyak jin usil tuh. Sudah ada jin usil, biarin usil sama yang. Dan cara menggodanya para jin itu justru tidak dengan terang-terangan tampak itu, enggak. Jin menggoda itu adalah dengan gaya, dengan memberikan was-was. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarri waswasil nas minal jinnati wan nas. Was-wasnya itu enggak nakut-nakuti itu. Tak-taunya muncul orang jual jin taruh di botol, ada yang beli lagi, pusing gitu ini. Allah, aneh bener ini. Yang membeli, yang menjual sih ngerti kalau dia bohongi. Yang aneh itu yang dibohongi. Subhanallah. Enggak, kita tidak usah urusan dengan orang-orang semacam itu. Dekat dengan dia adalah menjerumuskan dirimu sendiri. Sudah omongannya enggak benar itu dia. Orang ngaku-ngaku yang semacam itu. Apalagi punya kerajaan, wah ini kacau lagi ini. Punya kerajaan, ngaku Nabi Sulaiman kayaknya. Kerajaan jin dan sebagainya. Ifrit itu raja jin itu nanti. Dia jadi ifrit kayaknya. Enggak. Ifrit raja jin. Baik enggak? Jangan berurusan dengan yang demikian itu. Normal saja. Insyaallah ibu tidak bakal diganggu apa-apa. Kalau urusan Anda takut dengan sesuatu yang tidak terlihat, baca zikir yang diajarkan Nabi SAW. Sebelum tidur baca qul al-falaq, qul a'udzu birabbin nas. Usapkan di wajahmu dengan sampai ujung. Selesai, aman. Enggak ada yang bakal mengganggu dari jin. Demit, genderuwo, kemang-mang, semuanya ada itu semuanya, ya. Paham? Ini adalah masalah. Baik. Jadi tidak usah. Lalu bagaimana kita dengan mereka? Apakah kita mempercayai? Oh, jangan percaya. Itu bohong, bualan dia. Dukun paling bual, katanya bisa membuat duit, dia sendiri punya utang. Aneh, bingung kita itu. Ini dukun bingung, dukun karena bisa duit, utangnya banyak. Bagaimana kita urusan dengan mereka? Isolasi mereka, jangan boleh banyak orang bergaul dengan mereka. Sebab ini gayung bersambut zaman sekarang ini, banyak orang pada bingung sehingga betul yang jadi pegangan apa saja. Sumpek kepada orang sehat, datang pada orang gila. Sampai ini kan pernah enggak zamannya dulu tuh ada apa? Nomor yang dijual bebas itu. Itu kalau orang sudah gila nomor itu gila betul. Ada orang gila ditanyain, "Nomornya piro?" Caci, orang gila ditanya. Ya disebut, ditulis nanti. Ya akhir. Baik, enggak ada ya. Jangan urusan dengan yang demikian gitu. Kita orang sehat, urusan dengan orang sehat. Jangan urusan dengan orang yang semacam itu. Ini dunia ini mengerikan semuanya. Dunia dusta ini.
Nanti ada lebih parah lagi yang sudah mulai ngerti dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Dikit-dikit ketemu Nabi Muhammad, aku ketemu Nabi Muhammad dapat pesan. Apa itu? Ente kasih duit sama ana 2 jutaan. Wah, enak habis dah. Cuman pelan-pelan, kadang-kadang nggak begitu langsung. Biasanya apa? Menggedekan dirinya sendiri. Akhirnya orang pada ketakutan. Nah, duit. Kalau orang ketemu Nabi adalah kemuliaan, tapi yang mestilah ada dusta atas nama Nabi, tidak akan bisa menyentuh surga nanti. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Loh, ini sudah dipakai nih orang. Ini dunia ustadz itu. Lama jadi wali kok, punya keramat kok susah banget nih ya. Mau terbang nggak bisa, ini nggak bisa. Kan sering dengar cerita wali dulu bisa terbang, berjalan di atas air, macam-macam, Pak. Akhirnya bingung gimana bisa jadi wali cepet ini. Tahajudan nggak seneng, puasa juga enggak, sedekah enggak, gimana? Ngaku ketemu Nabi. Wah, ini puncak, kacau ini. Sehingga ketemu Nabi tidak bisa diobral sana sini. Setiap hari ini saya ketemu Nabi Muhammad SAW. Pernah satu ketika saya datang ke satu orang, itu ceritanya berlebihan. Akhirnya tidak datang lagi, kapok saya. Saya itu kalau ziarah Nabi Muhammad itu saya langsung ke kubur Nabi, ngobrol dengan beliau. Saya masuk kubur Nabi. Waduh, udah ada cukup selesai. Saya kalau duduk 2 kali gila saya itu. Alhamdulillah aman saya. Ketemu udah Mas. Gayanya matanya kayak nerawang kemana. Saya itu kalau alhamdulillah wasbasanya kayak meyakinkan betul, alhamdulillah kalau saya ziarah Nabi Muhammad, saya bisa langsung masuk kubur dan saya ngobrol langsung dengan Nabi. Perilakunya tidak benar, tidak menunjukkan. Ini banyak atas nama gini. Syariatnya syariat lempeng udah. Bertemulah Nabi dengan perilakumu, urusan dirimu dengan Nabi, masalah mimpi rahasia antara dirimu dengan Rasulullah. Bukan untuk anda obral yang menjadi sebab kesombonganmu. Antara dirimu dengan Rasulullah, yang mimpi ketemu Rasulullah, berbanggalah. Karena anda telah dipilih oleh Allah untuk melihat Nabi sebelum nanti ketemu Nabi di surga. Tapi bukan untuk anda bagi, karena itu bagian termasuk bagian karomah. Yang karomah itu kalau jadi wali itu, karomah itu adalah bagi mereka adalah penghalang. Jadi karomah itu adalah sesuatu yang diberikan, ditaruh di pinggir jalannya menuju Allah. Kalau dia noleh ke karomah, tidak sampai kepada Allah. Lah sekarang bangga nih. Makanya para ulama, para wali itu bab karomah itu selain Allah. Aku mencari Allah bukan mencari selain Allah. Di saat mereka diberi karomah itu malah lebih berhati-hati. Jangan. Lah sekarang bangga dengan karomahnya ini, tidak sampai kepada Allah. Karomah itu selain Allah, yang dicari hanya Allah. Jadi para kekasih dengan karomah itu ternyata mereka itu dalam hatinya itu berusaha untuk bagaimana agar tidak tertipu dengan ini semuanya. Bahkan sampai di antara mereka menangis, apakah pantas aku mendapatkan yang demikian itu? Lalu sekarang orang ngaku pantas semuanya. Yang wali beneran saja merasa tidak pantas diberi itu. Lah ini ke orang begitu aja ngaku pantas diberi karomat. Wali di saat mendapatkan karomah merasa tidak pantas. Jangan-jangan ini istidraj, jangan-jangan ini adalah ujian. Nangis. Kenapa kok diberi oleh Allah seperti ini? Enggak pantas sepertiku. Nangis. Ini orang belum apa-apa sudah keramat yang macam-macam. Keramatnya orang diaku-aku. Kamu tahu enggak kemarin ada orang tabrakan kemarin? Dia datang ke sini. Sudah aku bilang, diaku-aku sudah. Jadi orang keramat kok bikin orang tabrakan. Keramat tuh bikin orang mulia, orang enak bikin orang tabrakan. Jadi aneh-anehnya, sudahlah kita tidak usah urusan dengan itu. Anda urusan lempeng syariat yang dohirah. Nabi Muhammad SAW dari para ulama, para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ghazali ngajarkan yang jelas begini sudah. Bukan dunia hayal yang aneh-aneh itu, bukan dunia dusta. Kalau ketemu Nabi SAW nanti insya Allah ketemu, adapun dalam mimpi adalah urusanmu dengan Nabi SAW. Tidak perlu untuk obral sana sini, karena itu menjadikan dirimu sombong dan juga membuka orang lain berbohong. Kenapa? Anda benar mimpi ketemu Rasulullah, tapi orang yang selama ini merasa lebih bagus dari dirimu, kok nggak mimpi-mimpi ketemu Nabi, sementara dia juga pengen disanjung. Akhirnya apa? Saya juga ketemu Nabi. Sak pondok bohong semuanya ketemu Nabi nanti. Ngaku-ngaku. Awas hati-hati. Kalau pondok ada ini diobral nih ketemu Nabi, nanti semua ngaku ketemu Nabi. Dia juara kok enggak ketemu Nabi, ini gimana? Dia paling bandel, dia ngaku ketemu
Nabi mikir yang juara nomor 1 ini. Dia khusyuk-khusyuk. Saya pengen pura-pura tanya amalan. Alhamdulillah saya ketemu Nabi Muhammad. Hancur semuanya. Berdusta. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Berdusta atas nama bini neraka jahanam. Baik ya. Yang kedua adalah masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begini Buya, selama ini Allah begitu sayang pada saya, ya banyak memberi nikmat pada saya, terutama nikmat lahir dan batin, dan terutama nikmat batin, salah satunya bisa hadir ke majelis mulia ini. Akan tetapi yang jadi permasalahan besar sampai saat ini, saya belum bisa mencintai Allah seperti Allah mencintai saya, Buya. Bahkan apalagi pada Allah, pada orang-orang yang mencintai saya pun saya belum bisa membalas cinta orang-orang tersebut. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan kepada orang-orang yang mencintai saya, karena ingin sekali membalas cinta dan kasih sayang orang yang telah mencintai saya dan kepada Allah terutamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Buya, mohon doa dari Buya. Amin. Mohon doanya Buya, agar saya bisa menjadi orang yang bisa mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang telah mencintai saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salah hubbullah, cinta Allah. Cinta Allah itu maknanya kayak apa sih mencintai Allah Subhanahu wa taala? Cinta urusan hati. Ada hubungan dengan keyakinan. Mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak. Cinta itu lain daripada syahwat. Tidak ada hubungannya dengan syahwat. Syahwat. Orang bisa syahwat. Kadang-kadang kalau sudah bicara cinta itu identik dengan syahwat ya. Suami istri mencintai syahwat. Oh enggak. Orang punya syahwat bisa saja tanpa cinta. Na'udzubillah. Itu lihat. Yang menjajakan ini. Dan tanpa cinta syahwat. Bahkan mungkin seorang suami istri tidak saling mencintai, tapi bisa berjalan. Hanya mungkin atas dasar sudah ada ikatan dan aku harus menjaga. Mungkin tidak mencintai, mungkin. Tapi tidak zalim karena mereka ngerti syariat. Mungkin. Cintai dalam makna cinta-cinta yang... Karena mungkin, bahkan mungkin orang yang benci bisa saja melakukan hubungan syahwat. Akan tapi cinta ini adalah maknawi. Cinta itu adalah maknawi, ditandai. Cinta itu ditandai adalah kita kalau dengan manusia cinta itu ditandai kayak gini dalam bahasa, kalau bahasa istilah apa sih cinta itu? Cinta adalah nilai spiritual, nilai batini yang ada pada setiap orang, yang tidak bisa diterjemahkan dengan lidah. Kapan kita ingin menjelaskan, maka saat itu pun kita tidak ngerti apa itu cinta. Katanya kan begitu. Apa sih cinta? Ya sudahlah. Pokoknya saya itu kalau ketemu dia senang, ketemu sama. Apakah ini cinta syahwat atau tidak? Beda. Kita mencintai sahabat. Saya ketemu dengan dia senang. Ah, masya Allah, ahlan, masya Allah, senang. Kemudian apa? Saya kok ingin berbuat baik untuknya. Kemudian saya tidak rela tiba-tiba dia kena musibah. Nah itu sebenarnya di dalam hati ada cinta, biarpun kamu tidak ngomong cinta. Ya itu loh. Cinta itu bukan kalimat, bukan apa itu. Jadi itu kan ini maksudnya hati itu kan ya. Ini loh, cinta itu ditandai di saat tiba-tiba kamu melihat dia senang, melihat orang hubungan dia senang. Subhanallah. Kita mencintai seorang guru tiba-tiba yang datang adalah muridnya. Kita menghormati secara spontan. Oh, muridnya ini spontan kita. Enggak dibuat-buat itu. Ya Allah. Ini saudaranya apa? Ini anaknya. Itu cinta begitu. Cinta itu adalah ditandai dengan kamu senang untuk melihatnya. Kemudian kamu ingin selalu berbuat sesuai yang ia sukai. Mau tidak mau. Jadi engkau sesuai dengan dan berusaha untuk melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang dia paling tidak suka. Itu tanda cinta yang sesungguhnya. Ya, jadi seperti itu. Dengan manusia pun seperti itu, dan juga dengan Allah pun begitu. Bagaimana untuk mengetahui kadar cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Seberapa banyak perintah Allah yang sudah kau lakukan dan seberapa banyak larangannya yang sudah kau tinggalkan. Itu. Dan jika kau meninggalkan larangan Allah,
karena Allah, yaitu ada cinta di dalam hatimu. Dan itu makna cinta. Sekarang bagaimana meningkatkannya? Yang meningkatkan adalah menambahkan keyakinan. Dan cinta itu ada sebab. Nah, cinta itu ada sebab. Cinta itu bukan urusan batin saja, tapi ada sebab, hubungannya dengan akal. Ada sebab. Kita mencintai seorang manusia, baik laki atau perempuan, atau anggap saja suami istri, tentu ada sebabnya. Kalau betul engkau mencintai dia, tentu ada sebabnya. Sebab itu tersimpulkan dalam makna kebaikan. Dia tuh baik secara lahir atau batin. Secara lahir atau batin. Mustahil ada orang mencintai yang gak ada kebaikannya lahir atau batin. Contohnya apa? Aku mencintai seorang perempuan. Cantik enggak? Enggak cantik. Terus dia sudah enggak cantik, jahat. Ya sakit ente. Enggak mungkin. Mungkin tidak cantik tapi baik. Atau dia jahat tapi ada cantik, dia tertarik dengan kebaikannya secara lahir, dengan harapan nanti saya benahi, kan masih mungkin begitu. Jadi cinta. Jadi mustahil aku mencintai seseorang dia juga tidak cantik, juga tidak baik. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah ini. Sehingga bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa taala? Renungilah tentang karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lalu. Tafakkaru fi ni'amillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi. Berfikirlah tentang nikmat Allah, itu akan menumbuh suburkan kecintaan kepada Allah. Ini menyebut kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Secara otomatis nanti akan menumbuhkan kecintaan. Begitu juga kalau dengan suamimu. Jangan lihat yang tidak baik saja. Untuk tumbuh subur cinta kepada seseorang, maka ingatlah kebaikannya. Dan jangan ingat kejelekannya. Dan termasuk untuk menumbuhkan cinta adalah dalam urusan sesama, dengar hikmahnya. Hikmahnya Luqman Hakim kepada anaknya, wahai anakku, termasuk untuk menjaga cinta dan menemukan cinta adalah nih kepada sesamamu, lupakan dua hal dan ingat dua hal. Lupakan dua hal itu adalah, jika kamu berbuat baik sama seseorang, usahalah kamu untuk melupakannya, biar besok kamu tambah lagi, besok nambah lagi, karena kamu lupa. Ada orang berbuat baik, ingat terus, saya kan sudah pernah ngasih dia. Kapan sih? Dihitung-hitung 20 tahun yang lalu, kelamaan. Ya, kalau engkau berbuat baik, lupakanlah. Yang kedua, lihat, yang hendaknya selalu engkau lupakan untuk menumbuh suburkan cinta tadi adalah untuk menumbuhkan kecintaan agar engkau selalu melupakan apa? Jika ada orang berbuat salah kepadamu, lupakan. Apalagi istrimu atau suamimu, jangan diingat-ingat terus. Kemudian sesuatu yang harus kamu ingat adalah, jika ada orang berbuat baik kepadamu, hendaknya selalu kamu ingat. Yang harus kau ingat lagi yang kedua apa? Kalau kamu berbuat salah pada seseorang, hendaknya kamu ingat, biar kamu cepat minta maaf. Ini adalah untuk menyuburkan. Ya begitulah caranya. Bagaimana aku mencintai seseorang dan sebagainya. Ada orang yang kau cintai, ingat kebaikannya. Dia mencintaimu terus, ingat nanti. Tidak bisa diterjemahkan dengan lidah, nggak bisa. Tiba-tiba nanti kita akan memberikan sesuatu yang seimbang, bahkan lebih. Kalau sudah kita menyadari, seorang istri menyadari suaminya sangat mencintainya, baik dengannya, terus direnungi, dia akan terkontrol secara otomatis, emosinya terkontrol. Mau marah, ingat kebaikannya. Mau pelit, dia ingat kebaikannya. Mau kurang pengabdian, ingat kebaikannya. Menjadilah seorang yang dermawan kepadanya, mudah mengabdi, sabar atas ini. Jadi ingat kebaikannya. Dalam kaidah jangan sebut-sebut, jangan ingat kejelekannya. Maka kalau pengen maju, nilai positifnya dong. Memang hitam suamimu ibaratnya, tapi kan manis gitu loh, ibaratnya begitu loh. Manis tapi baik, ibaratnya begitu loh, masih ada. Jangan yang jelek-jelek tok disebut. Ini baiknya saja. Untuk menumbuhkan cinta adalah menyebut kebaikannya atau mengingat kebaikannya, terus kebaikannya. Dan jangan kau ingat-ingat kejahatannya. Maka menumbuhkan kecintaan nanti secara otomatis akan tertanam di hati kita keyakinan akan kebaikan itu. Secara otomatis ya kita akan berusaha untuk bisa membalasnya dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.